save as ya, jadi file yang lain, bekerjalah di situ gitu. Kalau nanti ada masalah balik lagi ke masternya gitu kan, gampang ngopinya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di sini juga ada contoh data ya, ada contoh data. Anda bisa gunakan contoh data ini untuk ngisi yang untuk yang ini permet, perbandingan metode ini. Baik, saya ceritain dulu permet ini apa ya. Jadi ini yang dua ini, yang EP15 presisi, nah yang ini adalah untuk menghitung presisi ya, menguji presisi untuk total imprecision. Di sini kita entry data untuk jadi kita entry data ini kita lakukan selama 5 hari. Replikasinya ini saya siapkan untuk 5 kali replikasinya ya. Tapi kalau datanya hanya 3 kali nggak apa-apa, nanti tinggal dirubah aja di sini jumlah replikasinya berapa kali gitu ya, tulisan ininya. Nah, nanti kesininya sudah langsung ada isinya. Jadi sekali lagi ini untuk uji presisinya. Boleh dicoba Anda klik yang contoh data. Oke. Nah, cari yang di sebelah ininya nih. Nah, data yang ini ya, ada level 1, ada level 2. Saya siapkannya untuk 2 level. Ya. Cari yang ini. Ini kita copy aja semuanya langsung. Ya, jadi untuk ini di blok terus Ctrl C ya, terus masuk lagi ke yang permet tadi, di sini dipaste Ctrl V H. Nah, nggak mau kelas saya terserah. Oh, di sini Ctrl C ya, terus ambil permet, di sini klik Ctrl V. Ya, semuanya data langsung keluar. Tapi ininya harus diisi juga nih, jumlah replikasinya itu 3 ya, jumlah harinya 5. Jadi keluar tuh angkanya semua sini. Langsung ketemu ini, CV-nya adalah ini 1,908 CV laboratoriumnya. Gitu ya. Nah, ini bandingkan dengan yang kita sebetulnya bisa langsung bandingkan dengan yang long term. Jadi 0,33 kali TEA-nya. Ini tuh kalau salah pemeriksaan glukosa ya. Jadi TEA-nya itu 10%. Anda lihat di sini misalnya ya, untuk glukosa cari di G, EFG. Oke, ini glukosa ya, glukosa bisa 6 mg per desiliter atau 10%. Nah, kita ambil yang dari CLIA-nya aja ya, 10%, tapi sebagian besar yang lainnya juga nyebut 10%. Ada yang WLSH dan 20%, ini jangan kebanyakannya, pakai yang 10% saja. Nah, jadi di perbandingan metodenya ini nanti kalau ini 1,9 batasnya itu kan 0,33 kali 10%. Jadi 3,3%-nya, oke, ini jauh di bawah 3,3%, berarti ini memenuhi syarat CV-nya. Ya. Oke, di sebelahnya nih yang level 2-nya juga cek nih di sini ya. Ini cek level 2-nya ini juga silahkan ambil di contoh data. Ini yang level 2-nya ambil. Anda ikuti ya. Copy, terus masukin lagi ke permet sini. Ctrl V. Paste ya, Ctrl V. Nah, ininya juga diisi 3 replikasi 5 hari. Nah, ini dapatnya 2,1, masih di bawah 3,3 ya. Masih di bawah 3,3, berarti presisinya bagus. Gitu ya untuk mencarinya. Nah, tapi kalau untuk ini, saya maaf ya, untuk ini presisi di sini untuk total imprecision kita harus pastikan kalau mau pakai sampel pasien itu stabilitasnya harus bagus ya, karena ini harus 5 hari ya. Nah, maka kalau ada sebaiknya sih untuk ini
menggunakannya bahan kontrol, ya, bahan kontrol. Jadi bahan kontrolnya diperiksanya pakai cara ini karena sudah stabil, ya, maka ini sudah sampelnya stabil, jadi kita bisa menggunakan total imprecision. Nah, yang dilakukan uji presisi tadi kan kita membandingkan metode uji dengan metode rujukan atau metode pembanding, ya. Yang diuji presisinya itu adalah metode yang diuji, bukan metode pembandingnya, ya. Jadi metode pembandingnya udah nggak usah diuji lagi presisinya. Yang diuji ini adalah, jadi kalau misalnya tadi ada GODPAP dengan heksokinase, GODPAP metode yang diuji, heksokinase metode rujukan. Nah, yang diuji presisi ini adalah yang GODPAP-nya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita kumpulkan 40 pasien yang berbeda, ya. Nah, kita entry ke sini, di sini ada harus kita bisa hitung 40 pasien, ya, yang berbeda. Nah, cuma di sini nggak boleh ketuker X sama Y, ya. Di sumbu X itu adalah yang metode rujukan, di Y metode yang diuji, ya. Sekali lagi itu nggak boleh ketukar. Oke, bisa diikuti nggak? Belum, Pak, terlalu cepat. Tadi ada yang bilang nilai running-nya nggak otomatis. Kok yang saya bisa ya? Yang lain bisa juga ya? Permet latihan, Pak, nggak bisa, Pak, kalau yang Bisa sih, Pak. Bisa, Pak. Di Oh, permet jangan tapi, yang Pak. latihan. Jadi Pak, ambil yang jumlah bisa harinya aja. harus 5 ya, Pak? Ya. 3. Jumlah harinya emang diisinya 5? Oh Ya, iya, jumlah harinya iya. 5, jumlah replikasinya 3. Oke, siap. Itu diisi ya. Setelah itu bisa ya keluarnya. Jadi yang dipakai Bisa sih, yang Pak. permet ya, jangan yang latihan. Kalau yang latihan nanti Anda isi nih rumus-rumus ininya. Ya, ikut yang di permet ini sudah ada rumusnya, silakan diisi ya. Oke, nah sekarang sekali lagi presisi yang ini itu supaya stabil kita menggunakannya bahan kontrol, ya. Nah, sekarang yang ini kita pakai sampel pasien 40, ya. Oke, ya kita ambil lagi ke contoh data. Nah, di sini ada 40 pasang, ya. Ini ada X, ada Y, ini jangan ketukar X sama Y-nya. Ini karena posisinya barang ini kita bisa copy dua-duanya langsung. Oke, kita copy sedikit-sedikit deh. Ini oke, yang satu dulu segini ya. Copy, Ctrl C, terus dipaste di sini. Ctrl, sudah ya? Oke. Ctrl V-nya. Nah, supaya diperhatikan lagi di sini. Oke. Di sini Ctrl V. Ctrl V. Ah, keluar tuh datanya semua ya. Jadi di sini metode rujukan, ini metode uji, ini adalah selisih antara metode rujukan dan metode uji, ini adalah persen selisihnya. Sudah dalam bentuk persen selisih. Nah, ini diplotkan ke sini. Anda lihat di sini ada naik turun sampai 10 data ya. Ada 10 data di sini naik turun dari angka nolnya. Kalau di nol berarti tidak ada selisih ya. Nah, ini semuanya selisih, ada yang positif, ada yang negatif, terus naik turun. Nah, Anda lihat juga di sini diagram tebarnya sudah mulai ada nih persamaan regresinya. Langsung ada ya. Nah, tapi ini bagus, distribusinya udah jauh, udah besar ya. Tapi belum banyak ya, karena baru 10 data, minimalnya harus 40 data. Nah, kemudian lihat lagi di bawahnya, ini ada slope, ini A, yang slope itu A ya, B, yang tadi kan persamaan garisnya Y sama A plus BX, ini slope-nya, ini intercept-nya yang A-nya, ini R, nah ini koefisien korelasinya udah bagus nih, 0,998. Ya, udah bagus nih, dipertahankan. Jadi ini setiap saat terus dicek, setiap masukin data dicek terus.
Kalau ada outlier, buang outliernya gitu ya. Oke, kita masukin lagi datanya, tambah lagi. Anda bisa sambil ngikutin ya. Oke, copy lagi ini, Ctrl C, ambil ke permit lagi, tulis di bawahnya ya, Ctrl V. Tambah lagi datanya ya. Nih, datanya udah semakin banyak. Nah, ini sebetulnya ada outlier nih, jauh nih. Harusnya ini dirubah. Harusnya dibuang, data nomor sekian dibuang. Nah, ini kan gede sendiri nih, 13,79%. Yang lainnya kan kecil-kecil ya. Nah, ini harusnya dibuang, harusnya. Tapi ternyata dengan ada outlier itu, koefisien korelasinya masih bagus. 0,999 gitu kan. Oke, jadi nggak dibuang juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih itu dibuang. Ya, data yang nomor ini itu harusnya dibuang. Gitu. Nah, terus oke, kita tambah lagi datanya. Copy lagi. Ctrl C. Permit lagi. Ctrl V. Nah, coba lihat lagi datanya. Nah, nambah tuh outliernya. Sebetulnya ini nambah ya outlier. Ada 3 tuh. Persamaan garisnya berubah, tapi koefisien korelasinya tetap bagus. Nah, kalau koefisien korelasinya bagus sih biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dibuang gitu ya. Jadi setiap nambah data kita harus cek koefisien korelasinya ya. Ya, karena koefisien korelasi kita harus di atas 0,99 gitu ya. Jadi sekali lagi ini harus dicek setiap kita nambah data. Oke, datanya kita habisin, masukin semuanya sekarang. Ctrl C, permit, Ctrl V. Oke, semuanya dirubah. Di sini datanya nambah juga yang outlier sebetulnya ini, tapi yang lainnya dekat sekali bagus ya. Ini ada outlier ini bagusnya sih dibuang ya supaya lebih bagus. Tapi ternyata koefisien korelasinya masih bagus di sini ya, 0,999. Udah, berarti koefisien korelasinya persamaan garis ini itu bisa dipakai untuk prediksi ya. Kita bisa menghitung Y dari X yang sudah diketahui gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke tabel berikutnya di sini nih. Oke, X-nya tuh mau berapa? Yang dimaksud nanti kan X, Y sama dengan A plus BX nih ya. Y sama dengan ini A, ini B, ini X gitu ya. Nah, XC-nya itu apa? Medical decision concentration. Jadi kita pilih untuk gula darah misalnya ini ya, medical decision concentration ini pada angka berapa ya? Oke, kita anggap yang patologis yang itunya di yang puasa itu di 120 ya. Tulis di sini di 120. 120 gitu kan. Yang level 2-nya di, kalau kita diklik ini keluar angkanya gitu kan. Nah, ini sekarang yang level 2-nya kita simpen di misalnya di 300 lah, angka 300 untuk glukosa ya. Terus keluar juga. Nah, ini belum keluar nih kesimpulannya. Diterima atau tidak karena TEA-nya belum kita isi ya. Nah, TEA-nya kita isi nih yang ini aja. 10. Glukosa itu 10 ya tadi dilihat. 10 TEA-nya. Nah, keluar. Di sini juga tulis 10. Nah, ternyata kinerjanya diterima. Artinya apa? Ini total errornya kan ini nih. Total errornya 8,8, TA-nya 10, berarti di bawah 10 kan? Ini juga 82,29, ininya 10, berarti di bawah 10, berarti kinerjanya diterima. Gitu caranya ya. CV-nya ini, di sini kan ada random error nih. Sorry, random error itu 1,96 kali CV. CV-nya itu adalah mana CV-nya? Uji impresi. Nah, ini
1,9 tadi ya di atas. Di sini, nah ini kan 1,908 untuk level 1. Di level 2-nya ada 2,16 ya. Nah, Anda lihat di sini, sorry, di bawah, nih kita gedein dikit, sorry. Nah, di sini random error uji impresisinya ya 1,98, yang di sini 2,146 gitu ya. Nah, jadi total error itu kan systematic error tambah random error. Nah, random errornya 1,96 kali CV atau 1,96 kali SD gitu kan. Jadi total error ini adalah systematic error. Systematic errornya ini kan hasil perhitungan dari regresi tadi. Ini juga systematic errornya. Nah, terus random errornya 1,96 kali CV. Ya. Nah, akhirnya ketemulah ini 8, nih. Jadi 1,49 kali 1,49 tambah ya, tambah random error ini. Jadi 2 random error ini, 1,96 kali random error. Jadi 8,82 gitu ya. Nah, ketemulah ini. Jadi ternyata uji tadi, perbandingan metode tadi, metode uji tadi itu punya errornya di total errornya adalah sebesar 8,82 terhadap metode pembandingnya. Itu kan. Jadi untuk level yang di angka 120. Untuk pada angka 300, total error metode uji tadi adalah 8,29 dibandingkan terhadap metode pembandingnya, gitu kan. Sekali lagi, ini kan dibandingkan terhadap metode pembanding ya. Metode pembandingnya itu adalah true value-nya. Jadi punya metode uji ini punya total error. Total error itu kan terdiri dari presisi dan akurasi ya. Nah, total errornya itu 8,82 pada angka 120 ya terhadap metode pembandingnya gitu, total errornya ya. Jadi kalau di metode pembandingnya itu 120, maka metode ujinya itu total errornya 8,82 gitu. Kalau pada angka 300, total errornya 8,29. Nah, apakah itu diterima atau tidak? Bandingkan dengan total error allowable-nya. Ya, total error allowable-nya untuk glukosa adalah 10. Jadi total error yang diperoleh oleh metode uji ini masih di bawah 10, berarti kinerjanya diterima. Gitu ya. Nah, di sini kita baru cerita diterima atau tidak diterima saja. Gitu ya. Boleh dong kita tanya diterimanya teh sebesar apa sih bagusnya gitu kan. Nah, ini sekedar tambahan, nanti kita bahas belakangan, tapi kita kasih ini dulu ya, gambarannya dulu. Kita ambil istilahnya medical decision chart ya. Kita lihat pada nilainya sigma, pakai sigma nilainya ya. Jadi tadi di sini ada observe in precision, di sini observe in accuracy. Jadi kita plotkan impresisi di sumbu X, inakurasi di sumbu Y gitu ya, dalam satuan persen, dua-duanya dalam satuan persen. Ya, ini CV, ini bias persen gitu. Nah, tadi level 1 berapa CV-nya, berapa biasnya, level 2 juga CV-nya berapa, nah di sini ya. Nah, tapi kita cari dulu ini bahwa TEA-nya itu 10, kita isi yang kuning ini 10, TEA-nya 10, nah keluarlah garisnya. Ya, jadi ini level 1, ini level 2. Jadi ini kalau kita lihat nih keterangan di sini, kalau dia jatuh di ruang ini, di daerah ini disebutnya unacceptable atau dia ada di
1 sigma-nya nggak muncul itunya. Ini unacceptable 1 sigma. Di sini namanya poor. Itu masuk level 2 sigma. Nah, di kelompok ini, di garis ini, di daerah ini, marginal. Itu masuknya di 3 sigma. Nah, di sini di daerah good atau di wilayah 4 sigma. Ini yang excellent 5 sigma. Dan ini yang world class 6 sigma. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini dilanjut nih, kalau tadi ini baru diterima atau kinerjanya diterima atau tidak, sebesar apa sih kinerja itu bagus atau tidak? Ternyata di sini terlihat level 1 dan level 2, dua-duanya ada di daerah good. Atau kalau pakai ukuran sigma, ini ada di daerah 4 sigma. Gitu kan, 4 sigma. 4 sigma itu bagus. Ya. Kalau sigma itu terkecil yang bisa dipakai untuk operasional rutin, nilai sigma itu boleh 3, di angka 3 ya. Kalau di 2 dan di 1 ini metodenya kan udah bagus ya, sebetulnya metode standar. Tapi pas datang ke lab kita, kok dia adanya di sigma 2 misalnya, itu belum boleh dipakai metode. Metodenya belum boleh dipakai, apalagi di sigma 1 ya. Kita cari penyebabnya, benerin dulu, diuji lagi. Kalau dia sudah masuk minimal di sigma 3, itu boleh dipakai untuk operasional sehari-hari gitu ya. Baik. Mohon izin Pak Sony. Iya, Pak Sony, mohon izin. Oh, silakan. Ya, berarti ini tuh Six Sigma ya Pak, yang umum dipakai ya, yang sedang dipelajari ini. Kita pakai ukuran sigma, Six Sigma ya. Oh, baik Pak. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, silakan, mengenai medical decision concentration, itu penetapannya berdasarkan apa ya Pak? Nah itu medical decision concentration itu setiap parameter kan berbeda tadi ya. Tentu tergantung kebutuhan klinisnya. Tadi saya sampaikan kalau untuk glukosa, kita harus cari pada angka 50. Karena di situ akan menentukan hipoglikemia atau bukan. Gitu kan? Kita juga harus cari di angka 120. Karena kita akan menentukan ini gula puasanya normal nggak. Kita harus cari pada angka 160. Karena di situ ada glukosa tolerantes. Oke, menentukan DM atau tidak. Kita juga harus cari pada angka 300. Karena di situ untuk kontrol orang DM-nya terkontrol atau tidak, gitu. Jadi medical decision konsentrasinya untuk glukosa mestinya lebih banyak. Nah, untuk glukosa, lebih ke untuk sudut kolesterol pandang klinis. Iya, berarti kita bisa pakai nilai kritis ya Pak? Termasuk nilai kritis. Kalau yang tadi kan batas nilai normal ya. Nilai kritisnya juga harus dihitung di situ. Total errornya harus bagus juga di nilai kritis. Oke Pak, jelas. Kemudian untuk yang korelasi tadi itu kan yang dicontohkan adalah antara glukosa hekso dengan geodepap. Ya. Artinya parameter yang sama dengan dua metode yang berbeda. Oke. Nah, kalau kita lakukan 2 metode yang sama tapi 2 lab yang berbeda, apakah metode ini masih bisa dipakai, Pak? Itu berarti membandingkan lab ya? Iya, misalnya di satu sisi gini Pak, saya sedang melakukan uji korelasi di alat yang sedang saya kerjakan. Kemudian nilai rujukannya dari lab Prodia misalnya seperti itu. Boleh. Apakah yang penting, korelasi ini bisa berjalan Pak? Ya, yang penting dari 2 metode tadi itu, entah di lab yang sama atau tidak, yang satu harus bertindak sebagai rujukan, nilai rujukan. Yang penting itu Pak. Bisa. Oh, berarti metode sama dengan 2 tempat yang berbeda bisa Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi salah satu harus sebagai rujukan Pak ya, sebagai true value-nya nanti. Oke, siap. Sip. Terima kasih Pak. Oke, sip. Nah, itu saya tahu itu mungkin agak cepat, tapi saya harap idenya sudah bisa ketangkap ya. Jadi sekali lagi itu harus dilatih.
Nah, tadi ada kolom yang masih kosong belum ada rumusnya, bagus lagi kalau mau ngisi rumus itu tuh. Sebagai contohnya yang sudah ada itu ya. Nah, kemudian saya sarankan lagi file aslinya simpan sebagai master. Kalau nanti kita butuh lagi untuk latihan itu save as dulu ya, di copy dulu satu filenya gitu kan. Jadi simpan satu file sebagai master lah ya. Sebetulnya saya berharapnya Anda bisa bikin juga sendiri menurut versi Anda, tapi kalau misalnya repot nggak ada waktu, bisa pakai contoh yang saya sampaikan tadi ya. Itu bisa dipakai juga tuh di lab Anda, silakan ya. Jadi dari awal saya bilang nanti kita ada lagi yang lainnya untuk verifikasi metode dan selanjutnya. Saya sempat pesan ke beberapa teman di situ, kalau bingung statistiknya jangan takut, kita bikin bareng-bareng. Nah gitu ya, itu salah satu contohnya gitu ya. Oke, baik, saya kira hari ini kita selesaikan dulu ya. Saya mohon ini absennya 2 kali ya, teori dan praktik, jadi besok pagi kita tidak ada kuliah ya. Oke, untuk mahasiswanya semuanya berarti absennya 2 kali. Mohon yang PJ tolong absenkan saya dan berita acaranya ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Filenya ya, file barusan. Sebentar saya kirim ke ini aja dulu ya. Peng masih di sini. Sebentar. Ini tadi filenya apa namanya ya? Ukuran kualitas akurasi. Oke. Sebentar. Oke, sudah saya share, masih dalam proses. Jadi jangan keluar dulu dari Zoom-nya, download dulu baru keluar ya, supaya ini. Oke, itu sudah berhasil, silahkan di downloadnya. Baik, saya pamit ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, Si pamit. Diuji ya, dicoba-coba ya, supaya cepat lama ingatnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ini mah kerjaan Mas Gali sehari-hari ini. Kalau bingung tanya Mas Gali, bisa dia. Tanya Pak Yogi.